Program ini disponsorin oleh Kopi 49, kopinya masyarakat Bandar Lampung. Ciri khas Bandar Lampung, Kopi 49. Apapun profesi Anda, apapun aktivitas Anda, minumnya Kopi 49. Asli produksi Bandar Lampung. Ya, kita menjalankan langkah kedua, yaitu kita menginstalasi proses PBR dan MBR. Langkahnya sama, masuk ke sistem menu di pojok kanan bawah. Kita pilih menu sama persis menu pada langkah pertama, yaitu menu partition boot MBR. Kemudian kita pilih boot ICE, boot sector install or change. Ya, dipilih. Maka menunya akan keluar, aplikasinya akan keluar. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita memilih harddisk yang ada di dalam laptop. Ya, pilih harddisk. Biasanya harddisk berada posisi paling atas. Ya, sesuaikan dengan kode dan jenis harddisk. Di sini harddisk menggunakan tipe merek Seagate, ya, dimana Seagate inisialnya adalah ST9250315AS. Langkah pertama dalam proses instalasi MBR adalah kita menginstal MBR-nya setelah kita memilih posisi harddisk. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi atau kita perhatikan, jika kita menginstal Windows 7, maka yang perlu kita centang atau kita pilih adalah Windows NT 6. Tapi jika kita menginstal Windows XP, maka yang kita pilih adalah Windows NT 5. Oke, di sini kita akan karena kita menginstal Windows 7, kita telah mencentang posisi Windows NT 6 dan selanjutnya kita mengklik install or config. Ya, pilih OK. Oke. Ya, selesai proses pertama. Selanjutnya kita melakukan instalasi kedua, yaitu kita menginstal proses PBR. Nah, di sini ada lagi yang perlu kita cermati. Jika kita menginstal Windows 7 atau Windows 8, maka yang kita pilih adalah boot MGR. Tetapi jika kita ingin menginstal Windows XP, yang kita pilih adalah NTLDR. Nah, pada prakteknya kita menginstal Windows 7, kita telah mencentang boot MGR. Selanjutnya kita pilih install or config. Dan di sini juga ada hal lagi yang perlu kita perhatikan. Ya, perhatikan posisi default boot file tertulis boot MGR, kotak yang terhidden, dan rename it's to harus sama, ya, tertulis dengan yang di atasnya. Karena ada beberapa kasus harddisk yang PBR-nya bermasalah, ya, kotak yang terhidden dengan kotak yang putih itu tulisannya berbeda. Nah, di situ kita harus ketik manual dengan cara di blok. Coba di blok. Blok. Nah, kita melakukan pengetikan manual di situ jika tulisannya ternyata beda. Ya, oke. Selanjutnya, setelah selesai benar semua, pilih oke, oke lagi, dan proses tahap kedua telah selesai. Kita keluar dari aplikasi. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Di mana di langkah ketiga ini kita menginstal Windows. Langkahnya sama, kita masuk ke sistem menu, kemudian kita pilih backup, ya. Kemudian kita pilih Ghost, selanjutnya kita pilih Ghost 32. Ya, maka akan keluar aplikasi Ghost. Ya, di sini kita pilih OK. Di sini kita pilih lokal, kemudian partition. Nah, yang perlu kita cermatin di sini, karena
kita menggunakan Ghost saat ini dengan tujuan menginstal atau merecovery Windows 7 dari image yang telah kita buat, maka kita pilihnya adalah from image. Ya, kalau to image itu gunanya untuk membuat image. Ya. Nanti suatu saat saya akan jelaskan bagaimana cara membuat image pada Windows. Saat ini kita melakukan demonstrasi instalasi Windows 7. Ya, kita pilih from image. Ya, keluar dialog berikutnya. Nah, di sini kita memilih di mana kita menempatkan image Windows yang telah kita simpan. Ya, di sini image Windows yang telah kita simpan, yang dimiliki oleh flashdisknya siswa Soleh, itu Windows image diletakkan di dalam flashdisk yang bersangkutan juga. Jadi flashdisk yang sama yang digunakan. Ya, di situ ada folder nampak Windows image. Ya, kita lihat. Nah, ada beberapa Windows image yang telah kami buat di sini. Ada Windows 7 32 komplit, ada Windows 7 64, ada Windows 7 Ultimate 32 bit. Nah, di sini yang kita gunakan ya, itu adalah Windows 7 32 komplit. Kenapa komplit? Karena kami telah memasukkan aplikasi dan beberapa game standar yang dapat digunakan oleh user untuk berbagai jenis laptop. Ya, kita pilih Windows 7 32 komplit. Nah, kemudian yang perlu kita lihat di sini ya, perhatikan dengan baik. Untuk langkah awal tahap instalasi, yang kita instalasi adalah langkah pertama atau partisi pertama, di mana partisi pertama itu adalah sistem reset ya, dari partisi yang kita buat sebelumnya. Ya. Tadi kita membuat dua partisi ya, dari satu partisi. Yang pertama adalah sistem reset, yang kedua adalah Windows. Berarti kita melakukan dua kali proses instalasi. Ya, ini saat ini yang kita lakukan adalah proses pertama, kita menginstal partisi sistem reset. Ya, kita pilih OK. Selanjutnya kita menginstal partisi sistem reset tadi pada harddisk laptop, dan biasanya secara default susunan posisi harddisk laptop itu berada urutan pertama. Ya, kita tinggal klik OK. Nah, tadi ingat kita telah membuat dua partisi pada harddisk kita. Ya, yang pertama tadi adalah sistem reset, yang kedua adalah Windows. Ya, dimana sekali lagi saya ulangin, proses instalasi menggunakan sistem Ghost adalah kita menginstal berdasarkan urutan partisi yang kita buat. Ya, tadi kita telah memilih partisi reset, maka partisi reset kita letakkan atau kita install di harddisk kita dengan partisi sistem reset juga. Ya, klik OK. Ya, kan. Selanjutnya ada minta persetujuan, ya, tentunya kita pilih yes. Ya, proses berjalan, ya, proses selesai. Untuk menginstal partisi sistem reset itu tidak membutuhkan waktu lama, hanya kurang lebih sekitar 1-2 menit. Selanjutnya kita pilih continue.